Selamat siang Pak Junius, Bu Asti, dan juga Bu Friska. Kami dari kelompok 2P1 ingin mempresentasikan tentang titrasi permanganometri. Kelompok kami yang beranggotakan Alvelina Huberta Vanidai, Fritz Gerald Felix Junior, dan juga Indah Christine Damayanti Marpau. Kita masuk dalam materi permanganometri. Titrasi permanganometri, jenis titrasi redoks yang menggunakan KMNO4 atau bisa disebut juga dengan kalium permanganat. Titrasi redoks sendiri yaitu titrasi yang berdasarkan reaksi reduksi dan oksidasi yang dapat digunakan untuk menentukan kadar logam atau senyawa yang bersifat sebagai reduktor atau oksidator dengan reduksi yang turun, biloks yang turun, dan oksidator dengan biloks yang naik. Dan pengertian dari titrasi permanganometri adalah titrasi redoks yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu reduktor dalam suasana asam kuat dengan menggunakan larutan baku kalium permanganat. Kalium permanganat dengan rumus kimia KMnO4 yang merupakan suatu oksidator yang sangat kuat dengan diaplikasikan oleh F. Margurete untuk menganalisis titrimetri. Itu dengan besi 2. Suasana sangat asam, maka ion permanganat akan tereduksi menjadi ion Mn2. Jika suasana keasaman rendah, maka ion permanganat akan tereduksi jadi N-mangan oksidasi. Bisa disebutkan juga dengan KMnO4 bersifat reduktor kuat, relatif murni, dan dapat digunakan sebagai indikator. Tujuan praktikum adalah untuk menentukan senyawa reduktor secara oksidimetri. Mengapa oksidimetri? Dikarenakan larutan bakunya bersifat oksidatif. Prinsip utamanya ialah permanganometri adalah titrasi yang didasarkan pada reaksi redoks. Dalam reaksi ini, MnO4 akan berubah menjadi Mn2+ dalam suasana asam. Teknik ini biasa digunakan untuk menentukan kadar oksalat atau besi dalam suatu sampel. Selamat siang, nama saya Fritz Gerald Junior, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan dan juga prosedur pada praktikum permanganometri. Mulai saya share screen-nya dulu. Untuk alat, kita menggunakan ada satu timbangan elektronik, satu botol timbang, satu spatula, satu gelas beker yang berukuran 250 ml, satu Erlenmeyer yang berukuran 250 ml, satu batang pengaduk, satu corong, satu labu standar, satu tabung reaksi, satu pipet tetes, satu buret 50 ml, satu pipet 20 ml, dan satu hot plate. Untuk bahan, kita menggunakan 3,15 gram kristal asam oksalat, lalu 50 ml larutan kalium permanganat, lalu ada 20 ml asam sulfat etcher, dan juga aquades. Untuk prosedurnya, kita memiliki dua proses prosedur. Yang pertama ada pembuatan 250 ml lalu larutan standar 0,1 molar asam oksalat. Step pertama, botol ditimbang. Botol timbang ditimbang di atas timbangan elektronik. Step kedua, kristal asam oksalat diambil menggunakan spatula dan dimasukkan ke dalam botol timbang kristal asam oksalat diambil menggunakan spatula dan dimasukkan ke dalam botol, lalu timbang sebanyak 3,15 gram. Step yang ketiga, setelah ditimbang, asam oksalat lalu dimasukkan ke dalam gelas beker, lalu bilas botol timbang dengan aquades. Lalu step yang keempat adalah asam oksalat yang ada di dalam gelas beker diaduk hingga larut. Step yang kelima, setelah diaduk, larutan tersebut dipindahkan ke dalam labu standar dengan menggunakan corong, lalu bilas dengan gelas beker. Lalu step ke-6, aquades ditambahkan
sampai tanda batas. Lalu labu standar ditutup dan dikocok hingga larutan merata. Lalu untuk prosedur yang kedua yaitu penentuan konsentrasi kalium permanganat menggunakan larutan standar asam oksalat. Step yang pertama, buret dibilas dengan Aquades. Lalu kemudian bilas buret dengan KMnO4. Step yang kedua, KMnO4 lalu dimasukkan ke dalam buret hingga tanda batas. Yaitu step ketiga, pipet 20 ml dibilas dengan Aquades. Lalu pipet dibilas menggunakan asam oksalat. Step yang keempat, asam oksalat diambil menggunakan pipet 20 ml sampai tanda batas. Step yang kelima, asam oksalat dimasukkan ke dalam gelas Erlenmeyer. Lalu 20 ml asam sulfat dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Step yang keenam, asam sulfat dituangkan ke dalam Erlenmeyer berisi asam oksalat. Lalu diletakkan di atas hot plate hingga suhu mencapai 60-70 derajat Celcius. Lalu step yang ketujuh, Erlenmeyer diletakkan di bawah buret lalu dititrasi sampai menjadi warna merah mudah terang, lalu duplok. Mungkin sekian saja dari alat dan bahan dan juga prosedur untuk praktikum permanganometri. Saya Fritz Rafael Junior. Terima kasih. Baiklah, saat ini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya mengenai perhitungan reaksi redoks pada permanganometri. Saya akan menjelaskan, permanganometri merupakan salah satu dari titrasi redoks, di mana reaksinya berupa serah terima elektron oleh reduktor dan oksidator. Digunakan kalium permanganat sebagai larutan standar oksidimetri. Reduktor merupakan suatu senyawa yang mengalami oksidasi. Oksidasi sendiri adalah proses atau peristiwa bertambahnya bilangan oksidasi dari suatu senyawa atau unsur dalam suatu senyawa. Oksidator sendiri merupakan senyawa yang mengalami proses reduksi, dan reduksi adalah peristiwa berkurangnya bilangan oksidasi pada suatu unsur dalam senyawa. Kita akan membahas tentang persamaan reaksi redoks pada permanganometri. Berikut adalah persamaan reaksi kimianya. KMnO4 ditambah H2SO4 ditambah H2C2O4 2H2O dan menghasilkan produk berupa K2SO4 ditambah MnSO4 tambah H2O dan CO2. Tentunya reaksi ini belum setara dan akan kita setarakan pada proses berikutnya. Sebelumnya kita akan menghitung bilangan oksidasi dari setiap senyawa yang terdapat pada reaksi ini. Demikian bilangan oksidasinya. Yang pertama kita akan melihat lebih dekat mengenai KMnO4. O di sini memiliki bilangan oksidasi -2 karena berjumlah 4 sehingga menjadi -8. K memiliki bilangan oksidasi positif 1 karena merupakan unsur dari golongan 1A. Dan karena suatu senyawa harus menghasilkan muatan berupa 0 untuk melengkapinya, maka Mn memiliki muatan sebesar positif 7. Kemudian H2SO4 dilakukan proses yang sama untuk O-2 dan -8. H merupakan suatu unsur bermuatan positif 1, dan karena memiliki dua unsurnya dalam senyawa ini, maka jadi positif 2 dan didapat S bermuatan positif 6. Selanjutnya H2CO4, kita menghitung kembali -2 -8, hanya plus 1 dan jadi plus 2. Lalu untuk melengkapi agar muatan ini berjumlah 0, maka C berjumlah muatan positif 6. Karena ada 2 dibagi 2 sehingga unsur C sendiri bermuatan positif 3. Selanjutnya K2SO4 dilakukan proses yang sama, -2, -8, K plus 1 karena golongan 1A karena berjumlah 2 menjadi plus 2, dan S di sini plus 6 agar muatan senyawa berjumlah 0. MnSO4 juga dilakukan proses yang sama, -2 jadi -8, S-nya plus 6 mengikuti yang sudah kita dapat pada reaksi sebelumnya, dan didapat Mn di sini berjumlah plus 2. Dan H2O plus 2 -2, dan H di sini plus 1 dan O minus 2. CO2 di sini sendiri karena ini minus 2 dikalikan 2 jadi minus 4, dan karena muatan berjumlah 0 maka C di sini bermuatan positif 4. Demikian reaksi redoksnya. Baiklah, saat ini kita akan melihat lebih dekat proses reaksi redoks yang terjadi pada reaksi kimia ini. Yang pertama adalah reaksi reduksi atau pengurangan muatan atau bilangan oksidasi.
Di sini terjadi reaksi reduksi antara KMNO4 menjadi MnSO4. Dilihat dari muatan unsur mangan atau Mn, di mana dia yang pada senyawa KMNO4 bernilai plus 7, di sini menjadi plus 2, dan terjadi pengurangan muatan sejumlah positif 5. Selanjutnya, untuk reaksi oksidasi terjadi pada senyawa H2C2O4 2H2O yang menghasilkan CO2, khususnya pada unsur C. Kita lihat bahwa muatan unsur C pada H2C2O4 2H2O berjumlah atau bermuatan sebesar positif 3, dan pada CO2 berubah menjadi positif 4, sehingga terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Maka reaksi ini disebut reaksi oksidasi, dan senyawa ini bertindak sebagai reduktor. Setelah kita mengetahui senyawa yang mengalami oksidasi ataupun reduksi, kita akan melanjutkan penyetaraan reaksi menggunakan prinsip reaksi redoks. Yang pertama, kita akan melakukan penyetaraan unsur-unsur tertentu pada senyawa ini. Yang pertama di sini pada produk dihasilkan 2 unsur K, dan pada sebelah kiri hanya 1. Kita bisa mengalihkannya menjadi 2 KMNO4 agar jumlah K pada kiri dan kanan menjadi sama. Selanjutnya jumlah dari unsur Mn, karena ini sudah menjadi 2, maka di sini kita kalikan 2 juga. Selanjutnya unsur S, pada sebelah kanan S berjumlah 3, dan pada sebelah kiri hanya 1, sehingga kita kalikan 3 pada bagian ini. Setelah itu kita akan melakukan persamaan reaksi berdasarkan muatan dari senyawa-senyawa tertentu. Yang pertama 2 KMNO4 tambah 5 elektron negatif menjadi 2 MnSO4. 5 elektron negatif ini didapat karena terjadi perubahan bilangan oksidasi. Di sini Mn plus 7, dan di sini Mn plus 2, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Maka agar setara ditambahkan 5 elektron negatif, agar muatannya sama-sama plus 2. Lalu pada H2C2O4 ini, di sini C-nya bernilai atau bermuatan positif 3. Sedangkan di sini positif 4. Maka agar reaksinya setara antara kiri dan kanan ditambahkan 1 elektron negatif, sehingga sama-sama bermuatan positif 3. Untuk menyamakan antara dua proses ini, kita mengalihkannya di sini dikali 1 dan pada bagian ini dikalikan 5, sehingga dihasilkan reaksi sebagai berikut. Di sini, kedua 5 elektron negatif bisa sama-sama dicoret. Maka persamaan reaksi total menjadi 2 KMNO4 ditambah 3 H2SO4 ditambah 5 H2C2O4 2H2O menjadi K2SO4 ditambah 2 MnSO4 ditambah 18 H2O ditambah 10 CO2. 18 H2O dan 10 CO2 ini terjadi perubahan karena kita menghitung kembali jumlah H dan jumlah O yang terdapat pada reaksi ini dan disesuaikan kembali agar jumlahnya setara antara reaktan dan produknya. Maka persamaan reaksi redoks sebagai hasil dari permanganometri secara keseluruhan demikian. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada Pak Junius, Kak Friska, Ibu Asti yang telah mengajari kami dalam praktikum kimia analitis. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih, Tuhan memberkati.